Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita menyembah Dia. Dialah Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tak ada yang mustahil bagimu. Tak ada yang tak mungkin di hadapanmu. Mujizatmu nyata di hidupku. Saat ku percaya padamu. Tak ada yang mustahil bagimu. Tak ada yang tak mungkin di hadapanmu. Mujizatmu nyata di hidupku. Saat ku percaya padamu. Tak berubah kuasamu. Tak pernah terlambat Engkau menolongku. Tak berubah kebaikanmu. Anugerahmu besar dalam hidupku. Tak ada yang mustahil bagimu. Tak ada yang tak mungkin di hadapanmu. Mujizatmu nyata di hidupku. Saat ku percaya padamu. Tak berubah kuasamu. Tak pernah terlambat Engkau menolongku. Tak berubah kebaikanmu. Anugerahmu besar dalam hidupku. Terima kasih Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih, haleluya. Tak berubah kuasamu. Tak pernah terlambat Engkau menolongku. Tak berubah kebaikanmu. Anugerahmu besar dalam hidupku. Anugerahmu besar dalam hidupku. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena atas kebaikannya kita dapat menjalani hari ini dengan kesehatan yang baik, kekuatan yang Ia berikan untuk datang kepada Dia. Dan tanpa berlama-lama, hari ini judul renungan yang saya akan bawa berjudul Don't Worry atau Tidak Perlu Takut. Yang dimana ayat pada pagi hari ini saya akan ambil dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Sekali lagi 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Di sini saya akan membantu membacakannya. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan.
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudari yang kasih Tuhan, pastinya setiap orang atau setiap dari kita pasti pernah mengalami namanya pencobaan. Seperti permasalahan hidup, masalah di keluarga, godaan akan hawa nafsu, dosa, rasa putus asa, ataupun kelelahan iman. Nah, dan juga terkadang mungkin kita merasa, Tuhan ini terlalu berat, Tuhan ini sangat sulit untuk saya jalani, saya tidak sanggup lagi. Namun dalam ayat ini, firman Tuhan memberi penghiburan sekaligus penguatan untuk kita sebagai orang-orang percaya. Nah, Allah tidak pernah meninggalkan kita di tengah pencobaan. Amin. Dan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yaitu adalah pencobaan adalah bagian dari hidup orang percaya. Sekali lagi, pencobaan adalah bagian hidup dari orang percaya. Nah, di ayat yang pertama tadi, di kalimat pertama tertulis pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang memiliki arti pencobaan itu bukan berarti Tuhan membenci kita. Semua orang pasti akan mengalami pencobaan, saudara-saudari sekalian. Bahkan seperti tokoh-tokoh Alkitab, seperti Daud, ia dicobai oleh dosa. Yusuf, dia dicobai oleh godaan. Ayub dicobai oleh penderitaan, dan seperti kita tahu kehidupan Ayub yang sangat menderita sekali. Bahkan Yesus sendiri pernah dicobai di padang gurun. Jadi saudara-saudari sekalian, janganlah terkaget atau terheran apabila kita mengalami pencobaan. Yang penting bukan ada atau tidak ada pencobaan, tetapi bagaimana kita meresponnya. Tuhan. Lalu Allah setia dan mengenal batas kekuatan kita. Sekali lagi, Allah itu setia dan mengetahui batasan kekuatan kita. Firman Tuhan berkata, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Nah, saudara-saudara, ini adalah kunci penting, di mana Tuhan mengenal kita lebih dari kita mengenal diri kita sendiri. Tuhan mengetahui kapasitas kita sebagai manusia untuk menghadapi pencobaan ini. Jadi ketika saudara-saudari mengalami pencobaan yang saudara-saudari alami, itu bukan berarti Tuhan membenci kita, Tuhan memberi pencobaan permasalahan yang kita tidak bisa hadapi, tetapi Tuhan memberikan pencobaan itu karena kita mampu melewati hal itu. Ya saudara-saudara sekalian. Nah, orang percaya itu memang tidak kebal akan pencobaan, tapi ketika ia bergantung kepada Yesus, pasti ia dapat melalui semua itu dengan baik. Puji Tuhan. Lalu Tuhan juga tahu batasan iman kita, emosi kita, dan kekuatan kita. Terkadang memang kita ragu akan diri kita, apakah diriku bisa melewati pencobaan ini. Tapi yakin dan percaya Tuhan memberikan pencobaan kepada saudara-saudari sekalian itu karena Tuhan tahu bahwa kita mampu melewati hal-hal itu. Nah, lalu juga Tuhan selalu menyediakan jalan keluar. Ya, di mana ayat tadi berkata, Ia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, ada macam banyak jalan keluar yang Tuhan berikan. Tuhan bisa dapat memberikan dengan kekuatan baru, hikmat untuk mengambil keputusan, pertolongan lewat orang lain, damai sejahtera di tengah permasalahan, kemampuan untuk kita menolak dosa-dosa yang datang kepada kita. Terkadang jalan keluar itu bukan tentang menghindari masalah, tetapi kekuatan untuk tetap berdiri. Jadi jangan hanya fokus pada masalah itu, tapi fokuslah kepada kesetiaan Tuhan. Lalu juga bertahan dan percaya. Nah, di akhir ayat ini berkata, sehingga kamu dapat menanggungnya. Artinya, kita sebagai orang percaya harus tetap berjuang, tetap berdoa, tetap hidup benar, tetap bergantung kepada Tuhan. Dan tetap setia meski itu tidak mudah yang kita alami. Nah, Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa percobaan. Tuhan tidak bilang kepada kita bahwa hidupmu akan aman-aman saja, hidupmu tidak akan ada pencobaan. Tapi Ia menjanjikan
penyertaan Dia ke dalam kehidupan kita. Nah, iman bertumbuh bukan saat hidup mudah. Iman bukan tumbuh di saat hidup kita terjamin aman, tapi saat kita memilih setia di tengah kesulitan. Ketika kita mengalami kesulitan, kita tetap bergantung kepada Tuhan. Nah, jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika saudara-saudari ini sedang mengalami pencobaan, sedang merasa sudah mau menyerah, merasa iman sudah lemah, ingatlah, pencobaan itu ada karena Tuhan tahu kapasitas dari diri kita. Allah itu setia dan tahu batasan kita. Dan selalu ada jalan keluar apabila kita datang kepada Tuhan. Dan kita dipanggil untuk tetap percaya dan bertahan kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, demikian renungan pada pagi hari ini. Kita belajar untuk selalu berpegang teguh kepada Tuhan ketika kita sedang mengalami masalah atau pencobaan apapun. Puji Tuhan. Sebelum kita akan menutup doa renungan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur kebaikan-Mu pada pagi hari ini. Engkau menyertai kami, Engkau memberikan kesempatan kami untuk mendengar renungan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya kami selalu yakin percaya bahwa Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan memberikan setiap pencobaan dalam kehidupan kami karena kami tahu bahwa Tuhan tahu kapasitas dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sementara kami juga akan melanjutkan aktivitas kami pada hari ini Tuhan. Kau menyertai selalu Tuhan, baik dalam pekerjaan, studi, ataupun yang kami sedang jalani Tuhan. Kau menyertai selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah menjadi doa kami akan tutup renungan pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Amin.